Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai, saya mau tanya nih, ibu-ibu sudah izin suami belum ke sini? Sudah. Anak-anaknya di mana? Di rumah. Berarti sudah aman ya? Ya. Kalau sudah aman berarti kita bisa fokus untuk ikut P2K. P2. Oke. Bu, rasanya ini adalah pertemuan kita yang sudah kesekian kali ya. Kalau nggak salah udah yang keempat nih hari ini. Ya. Berarti ibu-ibu sudah paham nama saya dan saya pun begitu. Saya sudah tahu nama ibu-ibu, tapi biar saya yakin, saya mau tanya dulu nih. Bu Lia, sama saya siapa sih? Yuka. Yuke. Dia tuh siapa sih Bu? Yuke itu siapa? Pendamping PKH kami. Oh, pendamping PKH. Kalau begitu sudah hafal, Bu Ici? Ya. Sudah ingat juga ya? Ya. Bu, ada nggak di sini teman yang belum hadir? Ada. Ada berapa? Ada Bu Ita ya belum ada. Ya. Ada Bu siapa? Lili. Ibu Lili, Ibu Cas ya, Ya. belum datang. Nanti kalau mereka datang atau mereka nggak hadir hari ini disampaikan ya Bu. Ya. Untuk pertemuan berikutnya harus datang. Ya. Harus kasih kabar kemana Ya. kok nggak datang. Ya. Ya. Terus Bu, sebelum kita masuk ke pembelajaran sesi 4, kita kan kemarin di sesi 3 udah belajar ya. Udah belajar tentang apa tuh kemarin Bu? Bu lihat sesi 3 bahas apa? Memahami anak usia dini dalam belajar. Ada yang telat. Masuk Bu. Silakan duduk Bu. Kasih jarak ya Bu ya. Ibu Ita telat. Dari mana Bu? Dari rumah. Oh, baru datang. Kita maklumin ya. Anaknya ada yang kecil, ada yang masih bayi, Ya. ada yang dari ASI. Ayo Bu gabung ya. Jadi, sebelumnya tadi kita sudah bahas sesi 3. Ya. Sesi 3 boleh kita materinya apa sih kemarin? Memahami anak usia dini dalam belajar. Memahami anak usia dini Dalam belajar. belajar. Ya. Terus cara kita memahaminya apa aja tuh? Ya, yang pertama dalam belajar membimbing belajar itu kita sambil bermain. Ya, terus Kedua membimbing dalam kegiatan rumah seperti menyapu, diajari menyapu, nyuci piring, membereskan tempat tidur. Yang ketiga itu meningkatkan kemampuan bahasa anak. Oh gitu. Ya. Kemampuan bahasa yang pertama, anak usia dini itu belajarnya biasanya lewat Bermain. bermain. Ya. Terus kalau di rumah sering kita libatkan ikut kegiatan kita, misalnya kita masak, kita ajakin anak kita minta tolong nak ambilin sendok, ambil piring, kasih, mengucapkan terima kasih sama anak kan, itu kan memberikan pendidikan juga sama anak usia dini yang ada di rumah ya. Terus yang ketiga meningkatkan kemampuan bahasa anak. Kalau gitu Bu Ici saya mau tanya, kemampuan bahasa anak ini kita ningkatinnya gimana sih Bu? Diajak apa itu anaknya? Melatih berbicara, mengajari bernyanyi, mengajari mengenal huruf-huruf, mengenal warna-warna, benda-benda di dalam rumah. Oh gitu. Jadi biasanya ya anak kecil itu kan untuk meningkatkan kemampuan bahasa kita ajak Berbicara. kita ajak ngomong tuh, nak hari ini apa? Kerjaannya apa nak? Anak itu ngapain? Terus kita ajak, yang paling sering kita lakukan adalah anak-anak kecil itu kan suka bernyanyi dan menyebutkan benda-benda di sekitarnya. Misalnya ini meja, ini kursi, ini buku, ini pena. Jadi dia sudah memiliki pembendaraan kata. Kosakata dia tuh banyak nanti dapatnya kalau kita sering mengajak dia komunikasi. Ya, itu yang sesi 3. Sekarang saya mau tanya Bu Ita. Bu Ita, waktu di sesi 3 ini Bu udah praktek belum di rumah sama anaknya? Cara mengasuh anaknya. Kok belum Bu? Kenapa Bu? Balik pegawai kerja. Mau balik begawe. Oh, pulang kerja. Pulang kerjanya kemalaman, jadi kadang-kadang waktunya nggak sempat ketemu sama anak ya. Jadi anak sama siapa Bu sehari-hari? Sama nenek. Sama nenek. Jadi dia belajarnya mungkin bermainnya itu masih banyak sama nenek ya. Tapi nanti usahain ya Bu, kalau misalnya ibu pulangnya lebih cepat atau anaknya nanti ada waktu ibu libur, sempetin aja anaknya bermain, memberikan pendidikan sedikit, meluangkan waktu kita untuk anak ya.
Jadi anak merasakan juga tuh perhatian dan kasih sayang kita sebagai orang tua kepada anak. Ya benar nggak Bu? Ya, Betul. benar. Ibu-ibu semua di sini harus praktek ya. Ya, Bu Iji sudah praktek belum di rumah? dah. Apa sih yang dipraktekin di rumah? Gimana tuh sama anak-anaknya? Misalnya anaknya ngapain tuh? Ya dari bangun pagi kita pelajari anak bangun pagi, Bangun pagi. siap sholat, siap-siap sarapan, berangkat sekolah. Terus kalau anaknya ada melakukan kesalahan tuh Ya, kalau gimana tuh? anaknya kesalahan ya kita tidak memakai kekerasan, tapi dinasehati, ditegur. Ditegur, diberikan Iya. penjelasan ya. Ya, Ini nggak baik nak, diganti seperti Iya. ini. Nah sekarang Bu saya tanya nih sama ibu-ibu semua, kira-kira dalam pola pengasuhan anak itu di rumah, apalagi anak yang sudah usia dini ya, itu di rumah itu orang tua itu sudah menyepakati nggak sama suaminya nih, sama pasangannya? Ya, Mereka setuju nggak bahwasanya pendidikan yang diberikan kepada anak seperti ini? ya, ya, sudah. Sudah setuju ya? Setuju. Berarti semua kompak ya? Kompak, ya. Sama pasangan, sama bapak, Ya. sama suaminya sudah Ya. kompak ya? ya, Jadi kita itu harus menunjukkan komitmen atau konsisten dengan anak. Jadi misalnya Bu Lia ini anaknya harus kalau dia buat kesalahan, ibu tidak pakai kekerasan, tapi ibu Iya. terus kasih dia penjelasan tentang hal yang dilakukan Nasihati, tidak baik, iya. menasihati. pengertian. Dan suami sama dengan Bu Lia, jadi tidak memihak. Salah satu. Iya, dia harus konsisten gitu. Jadi harus kompak ya Bu ya, orang tua di rumah. Jadi Ya, anak tuh mendapatkan bahwasanya oh inilah pola asuh pendidikan pola asuh orang tua saya di rumah seperti ini. Jadi dia akan mempengaruhi ke depannya bagaimana karakter dia nanti. Ya. Ya. Jadi anak kita bisa berperilaku yang baik. yang baik. Oke, itu di sesi 3 dan sesi sebelumnya ya. Jadi kita kilas balik lagi. Ibu bawa buku pintar kan? Wah, Bawa buku pintarnya mana Bu Ita? Ya, Mana? Oh ya itu. Jadi itu buku pintarnya, tolong dibuka Bu. Tadi saya sudah tanya, sudah praktek di rumah dengan pasangan pun tanggapannya sudah kompak dalam Iya. mendidik anak ya. Sekarang yang harus saya perjelas lagi sama ibu-ibu, kenapa kita harus melakukan praktek di rumah? Itu karena akan memberikan pendidikan anak itu bisa karakternya, perilakunya lebih baik. Ibu Ita kalau belum nanti dicoba ya, diberikan waktu untuk anaknya biar dia merasakan oh ini sih perhatian sama orang tua saya seperti ini gitu. Jadi ada dorongan positif dari orang tua ke anak bagaimana mengajari mereka, mendidik mereka ketika mereka dari usia dini. Hari ini kita akan membahas pembelajaran sesi 4. Sesi 4 ini yaitu tentang membantu anak sukses di sekolah. Di sini ada anak-anak yang sudah sekolah, Bu. sudah. Ada yang punya anak balita, anak yang sudah TK ada? ada. Ada Bu Icia. Ya, SD, Ada. SMP, Ada. ada SMA, ada. 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 Berarti sudah macam-macam anaknya, ada yang Iya. TK, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang Iya. SMA. Justru kalau sudah punya anak yang sudah sekolah, maka di sini peran kita orang tua untuk membantu mereka biar sukses. Oke. Karena apa Bu? Saya sampaikan, pendidikan itu adalah hak semua warga negara Indonesia. Pendidikan itu perlu, sangat perlu untuk anak. Karena dari pendidikan sekolah, maka itulah yang akan mengantarkan anak kesuksesan di masa depannya. Jadi anak itu sukses, itu juga harus ada bantuan orang tua, dorongan orang tua agar mereka tetap bersekolah. Ya Bu? Ya. Jelas? Jelas. Nah sekarang saya mau tanya nih sama Ibu Ita, anaknya yang balita. Ini balita kan sekarang kan udah hampir 5 tahun ya. Itu kan udah mau masuk TK nih. Ibu sudah tahu belum sekolah-sekolah yang kira-kira anaknya udah pas, di mana mau dimasukin? Di TK Di TK. Di TK apa Bu? PAUD Ainur. Oh di PAUD Ainur. Jadi ibu sudah punya gambaran ya, di sekitar ibu sekolahnya PAUD, ada PAUD Ainur. Berarti ibu mau masukin anaknya ke sini. Jadi Bu, intinya maksud yang saya tanyakan dengan Bu Ita, kita harus tahu di mana anak kita itu bersekolah.
Jadi kalau dia mau masuk PAUD, kita harus tahu, oh PAUD Ainur biayanya sekian, jarak dia sekolah misalnya 5 bulan lagi, berarti sebelum 5 bulan kalau kita punya kendala ekonomi, kita harus persiapkan. Terus mengajari anak di rumah, intinya itu ya Bu. Jadi yang pertama kita harus menyadari pendidikan itu penting bagi anak. Yang kedua, kita orang tua harus memberikan dorongan positif kepada anak, bahwasanya anak itu harus sukses belajar di sekolah dan terus bersekolah sampai dia selesai. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini ya Bu. Jadi, saya ulangi lagi, membantu anak sukses di sekolah. Itulah dulu pembukaan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.